Puji nama Tuhan, Shalom. Saya percaya kita tetap bersemangat ya untuk belajar bersama-sama apa yang menjadi pesan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Pesan Tuhannya adalah berbicara tentang fokus pada Tuhan yang besar. Fokus pada Tuhan yang besar. Pesan Tuhan ini sudah disampaikan oleh Bapak Gembala dan juga rekan yang lainnya Bapak Ibu. Dan saya percaya setiap kita boleh menangkap pesan Tuhan ini dan juga kita boleh hidup di dalam kehidupan setiap kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Yesus, mengapa pesan Tuhan ini datang kepada setiap kita? Itu pertanyaannya. Mengapa pesan Tuhan ini datang kepada setiap kita? Apakah hari-hari ini fokus orang-orang percaya mulai teralihkan atau mulai bergeser kepada hal yang lainnya? Atau tidak kan? Jadi saya melihat bahwa lewat pesan Tuhan ini Tuhan mau banyak berbicara kepada setiap kita. Ya, kita mau tangkap bersama-sama dan kita mau pelajari bersama-sama apa yang menjadi pesan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita dalam minggu ini. Mari kita lihat firman Tuhan 1 Samuel pasal 17 ayat 46 sampai 47. Ya, saya akan bacakan untuk kita semuanya. 1 Samuel 17 ayat 46 sampai 47. Demikian firman Tuhan, hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. 47. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Penekanannya ayat di 47 Bapak Ibu. Kalau kita perhatikan apa yang dapat kita lihat dari ayat ini Bapak Ibu? Apa sih yang sebenarnya yang kita lihat dari ayat ini? Kalau kita perhatikan Daud begitu lantangnya berbicara kepada Goliat. Alkitab mengatakan orang yang tidak bersunat itu. Apa yang Daud katakan? Kita bisa melihat dari ayat yang tadi yang kita bacakan. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Dan aku akan mengalahkan engkau. Ayat selanjutnya berkata, dan supaya jemaah ini tahu, Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran. Ini kan sesuatu yang perkataan yang luar biasa Bapak Ibu. Di sini kita bisa melihat tentang keyakinan Daud bahwa Tuhan akan memberikan kemenangan kepada pihak Israel. Karena dikatakan bukan dengan pedang, bukan dengan lembing yang menyelamatkan, tetapi tangan Tuhan yang menyelamatkan, yang memberikan kemenangan. Katakan amin Bapak Ibu. Alkitab jelas mengatakan sebab di tangan Tuhanlah pertempuran. Bukan di tangan orang-orang tentara Filistin atau di tentara orang Israel. Di tangan Tuhan kemenangan. Saya merenungkan ini Bapak Ibu. Dari ayat ini saya bisa melihat tentang mana prajurit sejati, mana yang tidak. Seorang prajurit sejati akan terus melangkah maju di tengah tantangan yang dihadapinya. Bukan mundur. Bukan malah menjadi takut. Karena kalau kita perhatikan di ayat 24 Bapak Ibu, firman Tuhan berkata gini, ayat 24. Ketika semua orang Israel melihat orang itu, siapa yang mereka lihat? Goliat. Larilah mereka daripadanya. Apa yang firman Tuhan katakan Bapak Ibu? Dengan sangat ketakutan. Berarti termasuk siapa di dalam? Termasuk Raja Saul. Ketika tentara Israel melihat Goliat maju di depan mereka, mereka sangat takut Bapak Ibu. Bukankah firman Tuhan berkata,
Jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Saya mau sampaikan, tidak ada lawan kita Bapak Ibu. Tidak ada yang mampu mengalahkan setiap kita jika Tuhan ada di pihak kita. Jika fokus kita hanya kepada Tuhan yang besar. Kita akan melihat sesuatu yang melemahkan buat diri kita sendiri kalau kita fokus hanya kepada musuh yang kita hadapi. Kita harus sadar bahwa kalau Tuhan di pihak kita, tidak ada lawan buat kita. Nanti kita akan belajar dari kehidupan Daud Bapak Ibu. Nah sebelum kita jauh Bapak Ibu, kita akan melihat inti pesan Tuhan ini yang menjadi bahan perenungan kita, ini yang Tuhan tekankan di dalam kehidupan setiap kita Bapak Ibu. Saya akan bacakan ya Bapak Ibu ya. Biar kita dengar berulang-ulang dan kita tangkap bersama-sama. Inti pesan Tuhannya seperti ini. Tidak sedikit orang-orang percaya yang merasakan seperti yang dialami barisan Israel. Ada tanda kutip ya, raksasa-raksasa yang sedang membayangi dan menantang dirinya. Reaksi daripada orang-orang kebanyakan adalah sama seperti reaksi yang ditujukan oleh pasukan Israel, yaitu cemas hati dan ketakutan. Sebaliknya, Daud menunjukkan cara yang tepat untuk bereaksi ketika berhadapan dengan raksasa Goliat. Sikapnya jelas dan tegas ketika menghadapi intimidasi darinya. Siapakah orang Filistin yang tidak bersunat ini? Sampai ia berani mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Masih lanjut Bapak Ibu. Dia percaya bahwa siapapun tidak ada yang dapat menghadapi pasukan yang dipimpin oleh Tuhannya. Sikap prajurit Tuhan yang seperti ini yang harus dimiliki oleh setiap kita orang-orang percaya. Kita harus miliki ini Bapak Ibu. Bahwa apapun jenis raksasa tanda kutip yang dihadapi, mereka semuanya tidak memiliki hak untuk menekan dan menguasai kita. Jadi kita mau belajar dari inti pesan Tuhan ini. Ya, kita bisa melihat bahwa ketegasan Daud begitu luar biasa Bapak Ibu dalam menghadapi setiap intimidasi dari Goliat. Nah, hari ini kita akan belajar satu hal saja Bapak Ibu yang saya boleh sampaikan, yang kita boleh renungkan bersama-sama. Ini yang saya mau sampaikan Bapak Ibu. Dalam setiap tantangan yang kita hadapi, utamakan Tuhan. Dalam setiap tantangan yang kita hadapi, utamakan Tuhan. Ini yang harus kita pelajari bersama-sama. Mengutamakan Tuhan di setiap tantangan yang kita hadapi. Tujuannya adalah supaya fokus kita tidak teralihkan kepada yang lain selain kepada Tuhan yang besar. Pertanyaannya gini Bapak Ibu, mengapa kita harus mengutamakan Tuhan? Mengapa kita harus mengutamakan Tuhan? Supaya setiap apapun yang kita hadapi dalam hidup ini, yang menurut kita besar, yang menurut kita sulit, menjadi sesuatu yang mudah Bapak Ibu. Menjadi sesuatu yang kecil, menjadi sesuatu yang biasa-biasa saja. Menjadi sesuatu yang tidak menakutkan bagi hidup kita. Mari kita lihat firman Tuhan Bapak Ibu. 1 Samuel pasal 17 ayat 45 dan 48. 1 Samuel pasal 17 ayat 45 dan 48. Ayat 45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Ayat 48. Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Dari ayat ini kita bisa melihat bahwa Daud tidak pernah gentar sedikit pun menghadapi Goliat. Kita bisa lihat dari ayat ini Bapak Ibu. Tidak ada kata mundur buat Daud. Tidak ada kata menyerah bagi Daud. Ketika musuh itu maju, Daud pun maju. Ini begitu hebat Bapak Ibu. Ada perbedaan yang sangat jauh dari pasukan Israel dengan Daud. Apa perbedaannya Bapak Ibu? Perbedaannya adalah Daud melihat musuh dengan kacamata Tuhan. Sedangkan pasukan Israel melihat dengan kacamata mereka sendiri. Ini yang membedakan.
Makanya ketika mereka melihat Goliat, mereka menjadi sangat ketakutan kata firman Tuhan. Mereka menjadi kehilangan keberanian. Tidak berani maju untuk menghadapi Goliat. Kita dijelaskan kemarin Bapak Ibu, bayangkan selama 40 hari mereka diintimidasi oleh Goliat. Padahal kalau kita renungkan Bapak Ibu, bangsa Israel kan memiliki Tuhan yang dahsyat kan. Tuhan yang besar. Tetapi selama 40 ini yang saya renungkan Bapak Ibu, selama 40 hari ini kemana aja mereka gitu loh. Apa sih yang membuat mata mereka tertutup sehingga tidak melihat Tuhan yang besar di dalam kehidupan mereka. 40 hari Bapak Ibu itu sesuatu yang melelahkan loh. Hidup dengan ketakutan, mau lari salah, mau maju salah, serba salah. Tetapi selama 40 hari mereka tidak pernah merenungkan sesuatu. Karena kita tahu bahwa sebenarnya banyak pengalaman bangsa Israel tentang pertempuran. Tetapi mereka tidak pernah mau belajar melihat bahwa ada Tuhan yang besar yang mereka harus pandang kan. Tuhan hanya dijadikan sebagai cadangan Bapak Ibu. Bangsa Israel ini memposisikan Tuhan di nomor sekian. Kadang-kadang ini yang saya renungkan, kadang-kadang juga itu terjadi dalam kehidupan orang-orang percaya hari-hari ini. Tuhan lagi bukan yang utama. Tuhan ditaruh di posisi yang ke-10 dalam kehidupan orang-orang percaya. Harusnya yang utama. Ketika kita memposisikan yang utama Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Seberat apapun, yang sebesar apapun tantangan yang kita lihat, kita akan senantiasa melihat Tuhan. Karena saya mempelajari selama 40 hari ini ngapain gitu. Untung saja Daud muncul pada masa itu Bapak Ibu. Bagaimana kalau Daud tidak muncul? Kekalahan yang terjadi Bapak Ibu. Kadang ini saya renungkan dalam kehidupan saya pribadi Bapak Ibu. Iya. Kadang-kadang Tuhan tuh diposisikan nomor 2, nomor 3, nomor 4. Bukan yang terutama mungkin dalam kehidupan pribadi saya juga. Ini yang saya renungkan Bapak Ibu. Makanya ketika pesan Tuhan ini datang, saya merenungkan sesuatu. Iya. Selama 40 hari di mana gitu loh. Tuhan tuh di mana? Tuhan lagi nunggu. Kita tahu Saul adalah orang yang diurapi Tuhan. Tetapi sampai bisa melupakan bahwa ada Tuhan yang begitu dahsyat gitu. Berbeda kan ketika Daud datang kan. Daud maju tidak menggunakan namanya sendiri. Daud yakin dengan nama Tuhan. Gitu. Kita bisa lihat dari perkataan Daud di 46 bagian A Bapak Ibu. Dikatakan hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Ini kan perkataan iman yang luar biasa. Jadi fokus Daud itu bukan tentang ketakutan lagi Bapak Ibu. Seperti yang dialami orang Israel. Fokus Daud adalah memandang Tuhan, mengutamakan Tuhan di dalam kehidupannya. Dari ayat 45 dan 48 ini ada dua hal yang saya mau soroti Bapak Ibu. Ini yang Daud lakukan. Yang pertama itu yang saya lihat adalah Daud itu memprioritaskan Tuhan dalam hidupnya. Dikatakan tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Ini yang Daud lakukan. Tidak pernah melupakan Tuhan di dalam hidupnya. Daud senantiasa melibatkan Tuhan di tempat yang paling utama dalam hidupnya. Artinya gini Bapak Ibu, Daud tidak pernah melangkah dengan caranya sendiri. Ketika Tuhan terlibat di dalamnya, bagaimana Tuhan memberikan kemenangan yang begitu dahsyat di dalam kehidupan Daud dan kepada pasukan Israel Bapak Ibu. Bagaimana dengan kehidupan setiap kita? Apakah Tuhan satu-satunya yang menjadi prioritas di dalam kehidupan setiap kita? Mari kita jawab masing-masing setiap kita Bapak Ibu. Jangan memposisikan Tuhan di nomor sekian, kesekian dalam kehidupan setiap kita. Jadi kita mau belajar bersama-sama kepada pribadi Daud yang senantiasa memprioritaskan Tuhan di dalam kehidupannya. Dalam aspek apapun kita bisa belajar tentang kehidupan Daud. Ya sekalipun juga ada kegagalan yang terjadi dalam kehidupan Daud. Tapi kita mau belajar dan kita melihat tentang bagaimana Daud memprioritaskan Tuhan di dalam kehidupannya. Yang kedua, ini yang Daud lakukan.
Tetap bergerak maju sekalipun hal itu tidak mudah Bapak Ibu. Tetap bergerak maju. Sekalipun tidak mudah. Kadang saya melihat merenungkan ini Bapak Ibu, keadaan kita hari-hari ini. Memang sangat tidak mudah. Tapi kita mau belajar kepada Daud. Apa yang Daud lakukan ketika Goliat itu maju? Apakah dia lari? Tidak. Justru dia lari tapi maju. Bukan lari mundur. Nah, tantangan yang kita hadapi hari-hari ini tidak mudah. Tapi kita mau belajar. Apapun yang terjadi, apapun halangan, hambatan yang mungkin ada di depan kita. Musuh sebesar apapun yang kita hadapi. Ayo maju. Kita harus mendorong diri kita. Bahwa kita punya Tuhan yang dahsyat, yang senantiasa menyertai kita. Tapi bergerak maju itu bersama Tuhan. Bukan bergerak maju dengan kekuatan kita, tapi bersama Tuhan. Karena kalau kita bergerak maju bersama Tuhan, maka kemenangan itu akan terjadi dalam kehidupan setiap kita Bapak Ibu. Seperti Yosua dan Kaleb, ya kita belajar kemarin ya di Pak Gembala sampaikan, kita akan telan mereka habis. Itu cara pandang yang luar biasa, yang hebat, yang harus kita miliki. Orang lain mundur, tapi Yosua dan Kaleb, kita harus maju. Karena ada Tuhan yang menyertai kita. Jadi saya mendorong setiap kita Bapak Ibu untuk tetap fokus pada Tuhan yang besar. Itu yang menjadi perenungan kita pagi hari ini. Satu hal yang mau saya sampaikan yang tadi kita bahas Bapak Ibu, dalam setiap tantangan yang kita hadapi, utamakan Tuhan. Ini yang Daud lakukan. Yang pertama, memprioritaskan Tuhan dalam hidupnya. Yang kedua, tetap bergerak maju sekalipun hal itu tidak mudah. Saya tidak akan panjang lebarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.